Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratil muhtaramin jamaah salat maghrib Masjid Pusat Kepaon rahimakumullah. Mari kita syukuri pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah menganggap kita dalam pertemuan ini merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita ini memancing datangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita teruskan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa. Bagi yang baru memulai, itu adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Pasal tentang takrif hal ihwal manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, qala bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, kalau sudah lengket bahasa Arab khairun nasi itu nasinya itu bukan nasi padang, nasi tapi kalau belum lengket khairun nasi, nasi apa itu? Nasi uduk, nasi padang, nasi ya gitu. Khairun nasi, sebaik-baik manusia. Kalau tidak tahu nahwu sor, tidak tahu nahwu, khairun nas kita lihat sukun belakangnya, nggak ada konsekuensi dibaca rafa, nasab atau jar gitu. Kalau isim nyaman itu tidak kelihatan salahnya. Khairun nasi karena jadi mudhof ilaih maka annas dibaca jar. Jarnya pakai harok kasroh karena itu fiil, itu isim mufrad sahih akhir ya gitu. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, indallahi di sisi Allah, anfa'uhum, lebih manfaatnya mereka linnasi kepada Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia-manusia yang lainnya. Artinya adalah bahwa manusia ini dimensinya tidak hanya satu saja. Dimensi manusia itu bisa dimensi ilahiyah, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada sesama manusia. Manusia yang sempurna itu juga ke atas juga ke samping. Bagi Allah melihat manusia itu tidak hanya satu dimensi saja. Jadi kalau ada orang kok umpamanya puasanya top, sholatnya sholat fardu iya, sholat duha iya, sholat tahajud iya, ada yang setelah sholat maghrib begini, ada yang awabin iya, terus apalagi pergi haji iya, tapi sama sekali tidak menyentuh keperluan banyak manusia, itu belum baik. Baru dimensi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum dikatakan khairun nas. Kok orang mengurusi ibadah mahdohnya tok saja, poso ya, baca Quran sehari khatam 2 kali, tetangganya kelaparan, tetangganya belum bisa nyari pekerjaan padahal dia banyak sawah ladangnya dan macam-macam. Hanya gitu, itu belum terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala karena belum anfa. Gitu. Ibadah secara mahdoh, ibadah secara sosial dilupakan, hanya mementingkan ibadah individual. Kalau ngurusi cuma poso, sholat,
baca Quran sehari khatam 2-3 kali, itu namanya kebaikan individu. Allah menginginkan bahwa yang namanya orang yang bagus adalah ditambah lagi dengan bermanfaat buat manusia yang lain. Seseorang semua mempunyai kemampuan untuk bermanfaat kepada orang lain. Setiap orang mempunyai potensi untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan dengan orang lain untuk bisa bermanfaat. Kalau orang itu kaya, manfaat orang lain itu hartanya dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan, memberi pinjaman dan sebagainya. Kalau miskin ingin begitu tidak bisa. Maka yang miskin itu dengan mendoakan, dengan berbuat baik, dengan tenaganya, dengan yang pinter-pinter sarjana belum punya pekerjaan, dia harus bisa berbuat kebaikan dengan ilmunya itu. Itu sebaik-baik manusia adalah yang amat bermanfaat buat manusia yang lain. Kalau hanya ibadah makhluk saja namanya baru baik kepada Allah, belum baik kepada manusia, belum baik namanya. Dari yang baik-baik itu diharapkan oleh Allah terbaik. Oh gitu. Maka yang terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawahnya adalah sahabat yang 4 insya Allah. Bawahnya lagi adalah yang ahli Badar, macam-macam itu. Terus kita itu entah yang keberapa itu kalau suruh baris itu sesuai dengan tahapan amal itu. Kalau dibariskan mulai dari Gili Manuk ke sini itu loh, kita itu yang keberapa, baris keberapa. Maka pinta kita tidak seperti itu. Pokoknya sesuai doa kalau terawih di sini kan ini. Mohon dibariskan di bawah panji-panji Nabi Muhammad ketika dibariskan. Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sairin. Nggih, antar sini nggih. Di sana iya loh. Di mana? Kepahon 3 itu wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, itu pertama kali lagi. Terus di tengahnya itu wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sairin. Dan kami minta mudah-mudahan kami digiring nanti di hari kiamat di belakang, di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di bawahnya walaupun jauh tetap kan di bawahnya. Oh ngoten niki. Allahumma amin. Jadi dimensi sosial namanya. Allah melihat manusia itu baik, dimensi individual juga harus baik. Artinya sholatnya yes, puasa yes, baca Quran yes, hajinya yes. Dimensi sosial juga ya, memperhatikan kepentingan dan keperluan sesamanya. Maka ada yang mengatakan tidak sempurna iman seorang itu kalau kita tidur tapi orang di sebelah-sebelahnya tetangganya masih kelaparan gitu ya. Itu. Wasarruhum, dan sejelek-jelek mereka indallahi di sisi Allah. Dan sejelek-jelek mereka di sisi Allah Ta'ala adalah man orang tola yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan jelek amalnya. Umurnya panjang tapi jelek amalnya. Sebaliknya wa khairuhum, dan
Sebaik-baik mereka adalah man orang tola yang panjang umruhu umure, wa hasuna amaluhu dan bagus amalnya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap orang itu bagus kalau hanya mempedulikan dirinya sendiri. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Seterusnya wa abghadun nasi, dan lebih dibencinya manusia ilallahi kepada Allah. Orang yang banget dibenci, abghadul halal itu adalah talak, itu abghadul halal itu talak, itu termasuk barang yang dibenci oleh Allah. Ini ada juga wa abghadun nas, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah man orang akala wahdahu, yang makan sendirian. Budaya ini sudah mewabah, budaya jelek. Artinya makan untuk diri sendiri itu sudah lumrah. Makan bersama orang lain siang hari, makan kemudian ngundang orang lain, ngundang temen, ngundang, itu sudah jarang. Kecuali ada maunya ketika makan siang untuk meeting, karena ada maunya meeting itu. Tapi kalau di rumah sudah jarang. Itu kata Rasul, orang yang makan senantiasa sendirian, man akala wahdahu, makan sendirian, itu termasuk orang yang dibenci. Maka caranya salah satu adalah mengirim yang sini masak, di desa malah begitu. Tidak bisa makan modelnya bareng, tapi ngirim sayur, ngirim ke tetangganya. Memang kadang-kadang tetangga masih saudara, jadi ya saudara sambil ya tetangga dan saudara. Kalau di kota ini kan kadang-kadang saingan dalam usaha jajaran rumah, dampingan di rumahnya, ya itu. Ya Allah, Rasul tidak senang yang demikian itu. Wa mana'a rifdahu, dan mencegah santapannya, rifdah itu lampatannya, dimakan oleh orang yang lain. Artinya dibenci sekali orang yang selalu hanya makan dalam kerangka pikirannya untuk dirinya. Itu adalah merupakan kebutuhan pokok orang-orang yang hari itu, saat itu nggak bisa makan, adalah makan itu. Maka ketika menemukan yang macam itu, budaya seperti itu ada, maka alangkah indahnya kehidupan bersama ini. Ya sudah zaman-zaman individualisme ini, individual, pragmatis, hedonisme, pokoknya ya Allah, hanya untuk konsentrasi pada dirinya sendiri. Hidup yang menjunjung tinggi dasar-dasar kebersamaan itu, kalau Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bersih sosial, lalu yang kelima itu ya harus banyak ditumbuhkan. Allah nggak senang. Makanya dalam sejarah, saya belum baca bukunya tapi sudah pernah dengar ceramah, Nabi Ibrahim itu setiap makan ngundang 100 orang. Jangan ditanya mana kitabnya Pak, jangan ya. Saya belum dapat ketemunya, belum dapat bukunya, tapi ada pernah kiai berceramah itu. Nabi Ibrahim itu kalau makan ingin ditemani seorang, banyaknya itu. Karena itu senangi oleh Allah. Karena apa? Karena yang sedang makan di saat dia kesulitan, itu kan juga makhluknya Allah. Siapa yang mau menyenangkan makhluknya Allah mesti disenangi oleh Allah, apapun agamanya, karena itu adalah makhluknya Allah.
Jadi ngasih makan siapa saja itu Allah senang. Itu Allah senang. Membenci siapa saja Allah mesti nggak senang. Maka dalam kaidah mendalimi manusia itu tidak dikait-kaitkan dengan agama, tetapi selama mendolimi orang yang merupakan makhluknya Allah, mesti doa orang yang madlum itu didengar oleh Allah. Orang yang dianiaya itu mesti didengar Allah tanpa memandang agamanya, karena itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wa daraba abdahu, dan Allah sangat benci kepada orang yang suka memukuli pembantunya. Memukuli pembantunya, ya Allah. Kalau memukuli temannya lebih parah lagi. Pembantu itu istilahnya kan orang yang sudah dibayar itu. Kalau memukuli temennya, orang nggak dibayar dipukuli, wah sangat kurang ajar. Kurang ajar lagi adalah memukuli bapak ibunya. Yang melahirkan kok dipukuli. Loh pak, kan nggak ada dasarnya pak. Mukuli orang tua itu di Quran tidak ada itu pak. Di Quran itu tidak ada itu mukuli orang tua itu dosa, tidak ada. Adanya itu wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata gitu pak. Kalau syut itu dosa pak. Tapi kalau mukuli nggak dosa pak, nggak ada dalam Quran. Oh gitu. Itu dikias aulawi pak. Kalau syut aja nggak boleh, apalagi mukul. Ngoten niku. Yang hanya mengatakan itu aja nggak boleh, apalagi mukuli. Lebih sakit mana daripada tipu. Makanya ada kias aulawi. Jadi kalau ada anak yang nggak ada itu dalilnya mukuli orang tua itu dosa, adanya cuma wala taqul lahuma uffin. Gitu. Itu harus diluruskan. Sut aja nggak boleh, apalagi mukuli. Apalagi menyusahkan orang tua karena tanahnya dikeroyok sertifikatnya dikuasai dia, orang tuanya keronto-ronto. Ya Allah. Itu wa daraba abdahu, memukuli pembantunya, memukuli kalau dulu budaknya, orang-orang yang di bawahnya saya dipukuli, apalagi berani memukuli teman-temannya yang sejajar malah. Itu kan sangat dibenci oleh Allah. Yang berikutnya ini penyakit penjilat yang berikutnya ini. Wa akramal ghaniya, dan dia sukanya itu memuliakan, nyenengke orang-orang kaya saja. Ini banyak sekarang itu model. Bukan banyak lah, ada lah. Kalau ketemu orang miskin itu enggak, waktu itu sangat berharga. Tapi kalau orang kaya dumuk-dumuk dia. Rasul mengatakan, Ali, kamu kalau ya ini bahasa bebasnya ya, Ali, kalau kamu nanti kepingin jadi orang yang benar, kamu itu jangan memuliakan orang kaya. Memuliakan orang kaya saja, semua dimuliakan. Tapi orang manusia itu kadang-kadang begitu. Ada tamu jalan kaki itu repot itu kadang-kadang. Bang nemuinya itu loh. Bukakan pintu itu kadang-kadang serata yang naik sepeda motor dikit itu agaan. Tapi kalau yang datang mobilnya bagus, plat merah, wah ikut numpang wibawa ya, numpang. Itu kadang-kadang datangi temennya yang sudah bawa mobil plat merah bagus lagi, cepat. Tapi yang datang itu jalan naik sepeda motor kadang-kadang agak lambat itu. Itu namanya wa akramal ghani. Tapi kalau dengan yang miskin ya cepat, dengan agak kaya cepat, pada kaya bagus. Tapi yang repot itu
lambat semua. Sama yang miskinnya lambat, sama yang agak kaya lambat. Kaya bener ya lambat ini. Ya sampai yang miskin itu, aduh aku sudah tang-tang pagi, tadi pagi sampai sekarang nggak dibuka-bukain. Karena apa? Karena rumahnya yang besarnya banyak yang harus dilewati. Wa akramal ghani wa ahanal faqira, dan menghinakan orang fakir. Ini pasangan ini. Kalau memuliakan orang kaya dan memuliakan orang fakir bagus. Tapi kalau wa akramal ghani, menghormati, akroma wazan af'ala ini nggih. Wazan af'ala itu kalau di belakangnya tidak ada kata min, nah, itu insya Allah nggak artinya membandingkan. Tidak af'al tafdil. Karoma atau karuma, karuma mulia, akroma memuliakan. Akbaro itu biasanya di belakang ada min, lebih mulia gitu, wazan af'ala itu. Wa akramal ghaniya, dan memuliakan al-ghaniya orang-orang kaya, wa ahana, dan menghinakan al-fakiro orang-orang fakir, al-fakiro orang fakir. Wa asaru minhu, dan lebih jelek lagi gitu rasanya. Lebih jelek lagi itu adalah man orang asa yang hidup fil harami, dalam keharaman. Hidup dalam keharaman gimana? Ya setiap saat haram terus saja. Contohnya gimana? Contohnya mama pekerjaannya sudah haram, waktu sholat nggak sholat, haram namanya. Jadi waktu sholat duhur mulai jam 12:29 sampai asar, itu mau masuk asar itu jam 3 lebih 40-an. Kok sama sekali nggak sholat? Itu namanya hidup dalam keharaman. Ngoten niku. Karena apa? Ada yang wajib belum dilaksanakan. Ngoten. Apalagi azan dianggap angin lalu. Azan kira-kira berlalu 10 menit, adu jago, adu ayam. Habis itu terus saja, namanya hidup dalam keharaman terus. Tapi kita kadang-kadang siksa, sholat ya sholat, waktunya sholat ya sholat, waktunya maksiat maksiat. Itu namanya hidup dalam ketaatan dan ketidaktaatan. Gitu. Alhamdulillah masih mending lah gitu. Karena orang ya begitu, mosok yang namanya kita dia ya kadang-kadang ya baik, kadang enggaknya. Al imanu yazidu wayang kus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang, bisa terjadi begitu. Ada yang gitu, dalam ketaatan tidak, dalam ketaatan tidak, tapi ada yang ketaatan terus, tapi ada yang dalam keharaman terus. Na'udzubillah min dzalik. Hidup dalam keharaman, wa mata fil harami, dan ia mati dalam keharaman. Duhur tidak sholat, kemudian pas jam 3 gaple mati karena nyesek minum apa? Jadi mati dalam keharaman, enggak tadi itu. Paham nggih? Duhur gak sholat itu berarti waktu duhur dipakai dalam keharaman. Di duhur tadi minum whisky, mabuk, jalan lari ke jalan raya, ditabrak mobil, mati dalam keharaman gara-gara dia hilang akalnya disebabkan minum khamr. Oh ngaten. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang memang ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tergantung Allah mau nyayangi orang yang mendudak ya boleh, enggaknya Allah.
Orang yang kelakuannya tidak karuan karena Allah sayang, ya enggak, urusannya Allah itu, sifat jaiznya Allah. Kelakuannya enggak ketulungan, ternyata hanya tinggal beberapa saat dia itu ke masjid kemudian taubat. Dalam saat taubat itu meninggal. Jenengan aku melok kaya ngono aja dah. Saya ikut yang gitu aja dah. Siapa yang tahu kita? Kita nggak tahu posisi kita. Ngoten niku. Kita kan pernah baca itu di kitab Riyadhus Shalihin. Zaman dahulu itu sebelum Nabi diutus itu ada orang yang membunuh orang. Tukang bunuh orang karena emosional, datanglah ke rumah. Kalau sekarang dikatakan ustadz atau kiai tanya, itu bunuhnya sudah 99 gitu. Datang ke rumah kiai, rumah ustadz, tanya, saya ini sudah membunuh banyak orang, apakah bisa diampuni, bisa ditobati? Tidak bisa, diambil lagi 100. Tanya lagi ke tempat lain, oh nggak apa-apa, asal sungguh-sungguh tobat. Nah, biar kamu tobat di arah sana. Baru belum sampai kepada tujuan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal. Dalam kisah itu dia itu tergolong masuk surga. Memang Allah sayang pada orang itu, tapi kita tidak tahu kita ini termasuk disayang apa enggak. Memang Allah Rahman dan Rahim, tapi kita termasuk disayang yang nanti husnul khotimah apa enggak? Ada kan, pagi iman, sore kafir, kan itu ada itu. Ya Allah, mata fil haram. Yang dibenci adalah hidup dalam keharaman, mati dalam keharaman. Mati dalam keharaman berarti mati dalam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asarra minhu, dan lebih jelek daripada itu tadi adalah man orang tola yang panjang umurnya, wasa amaluhu, dan jelek amalannya, walayatubu ammanahahullah. Wah, ini tambahannya ini, walayatubu ammanahahullahu ta'ala anhu. Kalau yang tadi karena panjang umurnya, jelek kelakuannya, itu jelek, gak bagus. Dan sini ada tambahannya yang lebih jelek lagi, wa asyarru minhu. Sarun dikasih depannya asyar, lebih jelek. Hasan dikasih hamzah depannya ahsan. Panjenengan punya anak Hasan sama Ahsan, berarti bagus Ahsan, lebih bagus ini. Kalau Hasan bagus, tapi Ahsan lebih bagus. Pemain badminton itu aja namanya Ahsan ya, juara dunia itu Ahsan. Wa asarru minhu man tola umruhu wa sa'amaluhu. Yang lebih jelek lagi adalah umurnya panjang, kelakuannya tidak baik. Walayatubu, tambahannya dia tidak mau bertobat ammanahullahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah. Gak mau pray, dia sudah tahu ini dosa, terus saja umurnya panjang dipakai ngelakuin apa yang dilarang oleh Allah gitu. Dan tidak mau bertobat. Terusannya wa huwa yatma'u fi maghfiratih, tapi dia berharap betul untuk mendapatkan maghfirah Allah. Ngenyek namanya, Pak. Ngelakoni maksiat tapi supaya Allah mau ngampuni, lah ngenyek itu namanya. Ngono kata Rasul, jelek sekali orang itu. Sampun paham nggih? Umure panjang, kelakuannya jelek, kemudian apa? Dia tidak mau bertobat dari yang dilarang, tapi dia itu ini
yatma'u, toma itu serakah, itu fima firoti, dia itu berharap terus, saya supaya ditobati, saya dapat diampuni Allah. Ngenyek namanya, menghina Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tobat ra gelem diampuni ini. Kau minta ampun. Kalau ingin minta ampun ya harus prosedurnya bertobat, astagfirullahaladzim. Seperti ini apa ini, COVID ini kan ada prokesnya loh. Ada prokesnya, itu kan ada prokes ya, protokol kesehatannya. Protokol diampuni Allah ya ada, yaitu dengan bertobat, astagfirullah, tidak mengulangi lagi. Lah ini nggak mau bertobat tapi dia mengharap betul dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling jelek katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ngeten niki ada lagi. Wa asar menjadi lebih jelek daripada yang tadi itu. Ini wa asar ini lebih jelek lagi. Wa asar minhu, dan lebih jelek dari yang itu tadi, man orang adharos sodaqota li ahihil muslim wa yudabbiru lahu khilafiha wa yudabbiru lahu khalafiha wa yudabbiru khilafaha. Ya Allah, salah, khilafaha. Yang jelek lagi adalah orang yang menampakkan persahabatan sejati. Ngoten niku. Karena ini dimensi sosial ini. Hadis yang kita baca ini, wasiat ini. Dan lebih jelek lagi adalah orang yang menampakkan persahabatan sejati kepada saudara muslim, tapi biru dia itu mereka-reka bagaimana bisa menggunting dalam lipatan, bisa mencelakai, bisa mencederai gitu. Itu terkenal dengan apa? Menggunting dalam lipatan. Ini biasanya di dunia politik jegal-menjegal, di dunia apa ya ada itu. Wa asarru minhu adalah man adharos sodaqota, dalilnya panjang itu persahabatan sejati. Kalau as-sodaqota, sodakoh itu sejelek-jelek, yang paling jelek lagi adalah man, orang yang menampakkan persahabatan sejatinya kepada saudaranya yang muslim, tapi dalam bersamaan senantiasa yudabbir. Kalau ayo bertadabur di Quran ini, tadabur Quran ini. Apa itu tadabur Al-Quran? Nama bertadabur Al-Quran, subhanallah, memikirkan dengan serius maknanya gimana ininya. Di sini wa yudabbiru lahu khilafaha, memikir-mikir bagaimana bisa tercelakai dan sebagainya. Kalau dalam dunia bahasa bebas adalah menggunting dalam lipatan. Ada ndak? Ada. Itu jelek sekali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu. Ada yang lebih jelek lagi. Itu yang lebih jelek, Ali, bahasanya begini, Ali terjelek ini. Masih ada lagi Ali, masih ada yang lebih lagi gitu bahasa bebasnya. Wa asarru minhu man dzaba awwala umrihi ghaflatan wa akhirahu kasala an taatillahi ta'ala. Yang lebih jelek lagi adalah orang yang di awal umurnya itu, yang menghabiskan umurnya di awal-awal dalam lupa kepada Allah, yang paling tidak bisa tandai ketika balik. Itu awal lah gitu. Kalau belum balik kan belum mukallaf. Muslim balik kemudian tidak gila, itu mukallaf. 3 paling tidak anunya. Muslim sudah balik kemudian tidak gila. Orang tidak gila kok muslim, kok sudah balik. Balik kalau laki-laki itu sudah keluarkan
sperma itu ya, kalau perempuan menstruasi atau paling tidak sudah mimpi basah. Itu di awal umurnya, artinya umur yang dipertanggungan jawabkan karena sudah masuk pada kemukalafan, hidupnya umurnya dilalui dengan lupa kepada Allah, ghaflah. Kalau lupa kepada Allah ya akhirnya bisa lupa. Kalau di akhirat nanti ada pertanggungjawaban gitu. Lupa kalau di kubur nanti ada pertanyaan macam-macam. Lupa kalau semuanya nanti ya dipertanggungjawabkan gitu. Lupa berarti sudah tidak peduli halal haram. Artinya artinya adalah orang muslim yang sejak dini mungkin itu tak peduli halal haram, tak peduli wajib dan tidak wajib. Itu lupa dia dengan perintah-perintah Allah. Terus akhiruhu kasalaan taatillah, kaslun an taatillah. Di akhirnya itu males. Males apa? An taatillah, taat kepada Allah. Kecilnya lupa, tuanya males sempurna. Memang kalau tua ya males, karena sudah kena air, kadang-kadang sudah merinding, mau ke masjid rasanya kaku semua gitu. Tapi orang diberikan umur panjang itu harus bersyukur. Ada buku yang saya pernah sempat baca, dengan umur panjang saya banyak melakukan kebaikan katanya. Dengan umur sampai tua ini saya banyak melakukan kebaikan. Karena apa? Dulu waktu pakai sarung tidak pernah saya baca bismillah. Ketika saya bangun dari duduk tidak pernah baca bismillah. Tidak pernah baca la haula wala quwata illa billah. Mau makan tidak pernah berdoa. Sekarang mau makan, ya Allah mudah-mudahan gigi saya nggak rompal ya Allah. Gitu kadang-kadang berdoa. Jadi umur tua itu banyak mendulang kebaikan karena selalu ingat kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan nggak kepleset ya Allah ke masjid. Kalau masih muda apa mungkin, jarang, aman saja pikirannya. Jadi tua itu mendulang kebaikan. Ada yang buat nulis buku begitu. Jadi orang yang sangat jelek adalah orang yang menghabiskan, zahaba ini bisa dikatakan menghabiskan umur mudanya dengan lupa kepada Allah. Di hari tua dia itu malas taat kepada Allah. Kalau tua sudah malas lah. Kalau tidak pakai teori, ada teori kan, Allah bisa karena biasa. Kalau nggak biasa ya sulit gitu. Tapi kalau biasa kangen. Yang tua-tua itu walaupun dingin itu terbangun tahajud itu kan terbiasa, terpanggil, nggak enak rasanya. Mau tidur kok nggak baca Quran, rasanya nggak enak semua. Bagi yang terbiasa, kalau saya kan enggak, cuma cerita saja. Itu terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kalau mulai sekarang kita tidak membiasakan kebaikan-kebaikan, insya Allah pada akhirnya mesti juga tidak terbiasa dengan kebaikan yang mesti harus dilakukan. Itu. Paling jelek dari orang adalah yang menghabiskan pada umur mudanya dengan kondisi lupa, dan di akhir umurnya itu males taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 2 menit ya. Qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirah indallah. Tanda kesabaran itu adalah iktikadnya benar dengan Allah, keyakinannya benar dengan Allah. Wa husnul khidmati, dan bagus dalam berkhidmat kepada Allah. Cocok untuk yang sepuh-sepuh. Kalau saya masih belum. Merasa masih muda. Sabarnya panjenengan yang sudah tua-tua itu adalah punya keyakinan yang benar sama Allah. Tidak ada yang salah terhadap kenyataan yang kita hadapi. Dan yang berikutnya adalah
bagus dalam berkhidmat kepada Allah. Kadang-kadang kan tidak ada adzan, Allahu Akbar jangkrik, padahal dipanggil harus berkhidmat itu. Dan dalam berkhidmat ya dengan cara yang baik. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan tinggal kira-kira 4 kali pertemuan insyaallah sudah khatam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.